Bapak, terima kasih malam hari ini kami boleh berkumpul lewat Zoom. Tuhan berkati doa nasional, kami mohon pimpinanmu, kami mohon Roh Kudus menolong kami, mengajar kami, menginsapkan kami, supaya kami layak di hadapan. Berkati kami yang hadir malam hari ini, berkati kesehatan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, bahkan pekerjaan usaha kami. Kami siap ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus lakukan bagian-Mu dan hamba lakukan bagian hamba. Kami siap ya Tuhan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Halo, Oke. Halo, Sam. Ya, terima kasih buat kesempatan malam hari ini yang diberikan kepada kami MD Kalimantan Barat. Jadi mungkin malam hari ini eh, mengganti jadwal tanggal 20 April yang lalu. Jadi terima kasih Bu Ketua, terima kasih juga buat Ibu Tati yang terus mendukung kegiatan doa nasional ini. Oke, terima kasih juga Pak Oki. Kita akan buka Bilangan 22 ayat 13 sampai ayat 18. Nanti saya baca buat kita semua. Ya. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami, tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai ke Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Malam hari ini saya memberi tema memilih yang Tuhan pilih. Ya, memilih yang Tuhan pilih. Sebagai hamba Tuhan, ini adalah panggilan. Kita sudah memilih untuk melayani Tuhan. Kita juga sudah memilih untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, memberi hidup kepada orang, memberi arti kepada orang lewat pelayanan kita, baik pelayanan pemberitaan firman, baik pelayanan doa, baik pelayanan mujizat, semuanya itu adalah pilihan yang sudah kita ambil dan ikrar bersama dengan Tuhan. Malam hari ini kita melihat dalam perikop ini tantangan Bileam yang adalah orang yang di sisi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan untuk bangsa Israel. Jadi kecilkan suara.
Jadi tantangan yang ditawarkan oleh Baal kepada Bilyam ini adalah tantangan nyata hari ini. Bagi kita hamba-hamba Tuhan, apakah kita memilih yang dunia tawarkan atau yang Tuhan tawarkan? Jadi latar belakang daripada hal ini adalah kita melihat di dalam ayat ke-6. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Saudara, kita melihat mulut kita sebagai hamba Tuhan adalah mulut yang memiliki berkat untuk memberkati banyak orang lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat pelayanan firman. Dan saya kadang percaya, tapi tantangan hari ini kita melihat bagaimana kita tetap komitmen. Kita tidak kompromi dengan situasi dan kondisi kita, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan yang sudah meneguhkan, menetapkan kita sebagai hamba Tuhan. Di sini kita melihat ayat ke-8, ayat mereka beralamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Saudara, kita melihat untuk zaman medsos sekarang, saudara, mungkin sulit, ya, hampir-hampir sulit, ya, kita bisa disiplin tetap mengandalkan Tuhan, ya. Apapun keputusan yang akan kita buat, ya, ini tantangan bagi kita semua. Bahkan ke depan pelayanan kita lebih komplit lagi, di mana kita melihat begitu banyak penceraian, begitu banyak kenakalan, begitu banyak narkoba, ya, kejahatan-kejahatan. Dan ini adalah tantangan kita mengizinkan pelayanan yang kudus, yang luar biasa itu, yang sudah Tuhan tetapkan, kita kotori dengan hal-hal dunia. Malam hari ini Tuhan ingatkan. Saudara, kita lihat di dalam ayat 11. Ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Saat ini kita melihat sudah susah, ya, membedakan kebenaran dengan hoax. Berita hoax dan kebenaran udah sangat susah. Tapi kita bersyukur kita memiliki firman Tuhan, kita memiliki Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk tunduk kepada Tuhan. Di sini kita melihat Bileam memberi perintah apa? Eh, Balak memberi perintah supaya Bileam mengutuk bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dengan apa? Imbalan luar biasa. Emas, semua pemberian. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, saya rindu kita sudah melewati 10 tahun goncangan yang luar biasa. Tuhan ingin bicara sama kita malam hari ini. Mari kita tetap menjaga kemurnian hati kita untuk melayani Tuhan.
Kita mau pelayanan kita tidak dikotori oleh dunia. Tetapi kita mau supaya apa yang terjadi? Tawaran begitu banyak, tawaran begitu luar biasa, tawaran dunia, kesenangan atas semuanya. Tapi hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Saya pernah ditawarin, Pak Darwis, bantu saya. Bantu apa? Buat surat nikah. Berapapun yang kamu minta, saya akan kasih. Saya bilang, mohon maaf, ini adalah kredibilitas pelayanan. Saya tolak, Bapak Ibu. Ya, saya tolak. Mungkin orang marah, mungkin orang sakit hati, mungkin orang katakan, mungkin ya jual mahal. Tapi itulah, mau tidak mau, suka tidak suka. Saya rindu saudara, apa yang terjadi dengan Bilyam ini, kiranya membuka cakrawala pemikiran kita. Kenapa? Yang kita andalkan adalah Tuhan yang sudah mengangkat kita, yang menabiskan kita, yang mengurapi kita. Dia juga yang akan bertanggung jawab dalam setiap pelayanan kita. Saudara, ada 4 hal yang saya sampaikan malam hari ini tentang memilih yang Tuhan pilih. Yang pertama, pilih jalan Tuhan, bukan jalan sendiri. Ya, pilih jalan Tuhan, bukan jalan sendiri. Ya, setelah pemilihan ketua sinode kita, saya di SMS sama kawan, Pak Darwis mau pilih mana, dukung mana? Saya bilang, Anda dukung siapa? Ya, saya dukung. Mohon maaf, saya sampaikan di sini. Saya dukung Nala. Saya bilang, saya sedih. Ya, ketika itu saya bilang konfirmasi dengan Pak Sekung. Pak Sekung, bagaimana ini? Ada masalah nggak kita? Aman Pak Darwis. Oke, kalau itu saya bertarung. Nah, saudara, saya heran. Pelayanan yang begitu manis, pelayanan yang begitu mulia, tapi mau kotorin dengan pola pikir yang salah. Ya, saya sedih. Pertanyaan hari ini adalah, sudah kalah, sudah nggak terpilih, tapi menjagokan diri ini kan tidak masuk akal. Ya, bagi saya itu nggak masuk akal. Kita sebagai hamba Tuhan, kalau memang kita gentleman, ya banyak uang ya buka sinode. Kalau enggak, kalau memang murni kita memberkati hamba-hamba Tuhan, apa salahnya memberkati hamba-hamba Tuhan? Enggak harus sinode baru atau enggak harus jadi ketua sinode, enggak jadi harus jadi sekum atau bendum atau apapun. Ya, tapi karena ambisi yang begitu ngerinya, akhirnya ini akan merusak pelayanan. Ya, saya melihat hal ini sudah tidak sehat, Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul. Apa yang terjadi dengan Bilyam, dia tetap memilih jalan Tuhan. Dia tidak tergiur. Dia tidak kompromi. Dan hal ini sama.
seperti yang terjadi dengan Elia ketika dia melayani seorang tentara yang penuh dengan kusta. Dia hanya katakan, pergi selamkan dirimu 7 kali. Dan dia menolak semuanya. Malam hari ini saya rindu saudara, dalam pelayanan kami, Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Ya, terlalu banyak orang menawarkan sinode, ya, bahkan datang ke rumah saya bilang tidak, ya. Kita bicara hati, Bapak Ibu. Mungkin awal-awal ya kita lihat bagaimana pelayanan kita. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah menutup mata. Satu hal yang kita layani itu bukan manusia, tapi Tuhan yang kita layani. Dia yang bertanggung jawab. Yang kedua, kita melihat pilih jalan Tuhan bukan jalan sendiri. Ya, Kejadian 12 ayat 4. Abram berangkat meninggalkan tempatnya mengikuti jalan Tuhan tanpa protes. Tanpa dia bertanya, tanpa dia memberi alasan, tetapi dia berjalan. Ya, mungkin hari ini teman-teman di pelayanan sepertinya berjalan sendiri, sepertinya tidak ada yang mendukung, seperti tidak ada yang menolong, menopang. Bahkan di telepon pun tidak. Saya ingatkan, malam hari ini kita terus membangun dengan teman-teman kita. Kita terus membangun, jangan berharap kita minta, maunya kita ditelepon ketua sinode atau sekretaris bendahara atau gimana. Paling tidak kita bangun hubungan. Kita yang memulai. Apapun yang kita bangun kalau itu positif, maka hasilnya positif. Bangun hubungan dengan siapapun, dengan sinode apapun, ya. Itu yang penting, ya. Yang kedua, pilih kehendak Tuhan bukan keinginan daging. Ya, kita melihat kehendak Tuhan adalah bangsa Israel itu diberkati. Tapi pilihan daging adalah Balak ingin menghalau bangsa Israel. Balak ingin mengalahkan bangsa Israel. Makanya dia tahu kuncinya. Kita harus undang itu Beliam supaya dia menyerapah bangsa Israel itu. Tetapi saudara, kita melihat komitmen Beliam luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu, banyak orang yang ingin menjatuhkan pelayanan kita. Mungkin kehidupan kita, jangan pernah takut. Selagi kita di dalam jalan yang benar, Tuhan menopang kita. Tuhan menolong kita. Ya, tadi pagi saya di kantor ada hal yang menurut saya di luar dugaan. Ya, ya mengerikan lah. Tapi saya katakan, mari kita profesional. Saya tidak sakit hati, saya tidak marah. Tapi saya katakan kepada teman, mari kerjakan bagian masing-masing. Jadi malam hari ini saya rindu saudara. Kalau kita memikirkan keinginan daging, dunia ini tidak cukup untuk kita. Ya, semuanya kita mau, semuanya kita lakukan.
Tapi kalau kita memiliki kehendak Tuhan, apapun yang kita miliki itu sudah lebih dari cukup. Jadi 1 Raja-Raja 17 ayat 3 sampai 5 di sana dikatakan Elia taat ketika Tuhan bilang Elia menyingkir ke Sungai Kerit. Elia siap, dia menyingkir ke Sungai Kerit dan Tuhan memberi perintah kepada burung-burung gagak untuk memberi dia makan. Kenapa dia harus menyingkir ke Sungai Kerit? Karena setelah dia menasehati, menegur Raja Ahab, akhirnya Ahab marah supaya dia aman. Tuhan bilang, menyingkir ke Sungai Kerit. Kita melihat secara manusia, Ahab mengangkat 400 nabi palsu untuk menyenangkan hati istrinya, untuk menyenangkan hatinya. Sementara Elia adalah nabi yang sesungguhnya tidak dipakai, tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan perhitungkan Elia. Mungkin hari ini kita sudah banyak menasehati orang, menasehati teman-teman di sebelah, mengingatkan, tapi bukan hal yang baik yang kita dapat. Jangan menyerah. Tugas kita sudah kita lakukan. Tugas selanjutnya urusan Tuhan. Amin. Ya, tugas kita hanya mengingatkan. Siapa tahu ada kesempatan. Kalau tidak, itu urusan Tuhan lah. Dan di sini kita melihat selesai sungai kering, apa yang terjadi? Tuhan berbicara kepada Elia, pergi ke janda Sarbat. Elia tidak ada melawan. Dia tetap mengikuti dan dia bertemu dengan janda Sarpat. Sampai ketemu dengan janda Sarpat. Apa yang terjadi? Janda Sarpat ini menggoreng, mengadon roti terakhir. Ya, tapi Elia bilang, buat dulu untukku. Secara manusia, kalau boleh kita katakan, terlalu egois ini Nabi Tuhan ini. Ya, kenapa itu dibuatkan dulu? Supaya ada mujizat. Ya, janda ini dikatakan mau mati. Setelah makan ini nggak ada lagi makanan, mereka akan mati. Tetapi apa yang terjadi? Ketaatannya mendengar suara Elia membuat dia dipelihara oleh Tuhan. Mungkin secara manusia kita egois. Berkati saya dulu, mungkin seperti itu kan. Tapi inilah Elia taat, janda Sarpat taat, dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, siapapun kita, mari kita rendah hati untuk melihat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam setiap pelayanan, termasuk sinode kita. Yang ketiga, pilih rencana Tuhan, bukan rencana kita. Ini penting. Pilih rencana Tuhan, bukan rencana kita. Hampir 5 tahun saya berdiam diri melihat perkembangan sinode kita ini. Saya bilang, Tuhan, terserah caramu yang ajaib. Yang penting hari ini saya masih sehat, saya hidup. Saya tetap melayani. Walaupun di tempat pelayanan tidak ada listrik, tidak ada sinyal, jalan hancur.
tapi tetap melayani. Mungkin banyak teman-teman di kota, wis, ngapa tinggal di Saka 2? Saya bilang ada Tuhan di sana. Rencana kita pengennya tinggal tinggal tempat enak, pelayanan tempat enak. Tapi rencana Tuhan berbeda. Tuhan ingin membentuk kita. Tuhan ingin menyelesaikan masalah kita. Supaya kelak waktunya Tidak ada suara. rencana Tuhan bukan rencana kita. Mungkin ambisi kita melayani masih menggebu-gebu. Target kita semua yang kita inginkan. Tapi hari ini biarlah rencana Tuhan yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan rencana Tuhan, maka ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada sukacita. Tapi kalau ambisi kita, itu akan membuat kita kecewa. Yang terakhir, pilih ketaatan walaupun tidak mengerti maksud Tuhan. Tetap taat melayani. Taat dengan pimpinan. Saya rindu saudara, Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancangan dan jalan bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalan dan rancanganku dari rancangan. Ya, kita melihat ketaatan Bileam. Mungkin orang bilang Bileam bodoh, nggak mau mengikuti keinginan Balak. Padahal Balak sudah memberi persembahan yang begitu wah, bahkan seberapa pun yang dia minta. Tapi kita melihat ketaatan Bileam kiranya menjadi contoh bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani masa kini. Ya, kita tetap di dalam koridor panggilan Tuhan. Mungkin nampak kita miskin, susah. Mungkin nampak kita menderita. Mungkin nampaknya situasi kita tidak dapat memenuhi keinginan. Tapi percayalah, semuanya itu jauh lebih dari cukup. Dan apa yang saya sampaikan malam hari ini, ketaatan itu adalah integritas kita sebagai hamba Tuhan melayani. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kiranya tema yang singkat, memilih yang Tuhan pilih, menjadi kekuatan baru bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu tidak gampang. Tapi mari kita bersama-sama belajar untuk tetap di jalan relnya Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak tutup mata, Tuhan pasti membuka mata, Tuhan mendengar
seruan kita. Untuk mengakhiri renungan firman Tuhan ini, saya minta dengan hormat Bapak Hati Goran Manang berdoa. Baik, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan, kebajikan-kebajikan, keilahian-keilahian Tuhan, penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Sidang Sinode Gereja Kristen Kudus Indonesia. Terima kasih di malam yang indah. Di dalam ibadah doa nasional, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami harus memilih jalan Tuhan, bukan jalan kami. Memilih rencana Tuhan, bukan rencana kami. Memilih untuk taat, walaupun kami terkadang tidak mengerti dengan pasti. Kami bersyukur, pakai terus hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah tempatkan di Kalimantan Barat. Kalau kami dengar listrik tidak ada, sinyal juga susah. Kami berdoa, bagi Tuhan tiada yang sukar, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan bukakan jalan untuk boleh masuknya PLN, untuk boleh terbukanya sinyal juga ke sana ya Tuhan. Diberkati hamba-Mu, suami istri, anak-anak, pelayanan, semua sidang jemaat-Mu diberkati, sehingga GKKI Kalimantan Barat semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan naikkan topik-topik doa syafaat kami serahkan kepada ketua yang memimpin, menolong, memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk penampilan firman-Mu. Haleluya. Amin.